Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi lailatul jumu'ah, malam kedua dari bulan Safar 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dan Akidah dalam pembahasan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat melihat Allah di hari akhirat. Maka pembahasan akhir kita di bab yang ke-8 tentang permasalahan kaum muslimin mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal di surga. Dan permasalahan ini berbeda dengan hadis-hadis yang lalu dan bab-bab yang lalu tentang melihat Allah di arsatil qiyamah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' matan dari hadis Fadalah Ibnu Ubaid. Tafadhalu hafizakumullah. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah qala at-Tabrani rahimahullah haddatsana Ibrahim bin Muhammad haddatsana Ibrahim bin Muhammad bin Yaqin al-Himsi qala haddatsana Amr ibn Utsman an abi haddatsana abihi haddatsana Muhammad ibn Muhajir haddatsana Yunus bin Maisarah an Ummi Darda anna Fadalah bin Ubaid kana yaqulu Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada'i wa barda al-'aishi ba'da al-mauti wa ladzatan nadhari ila wajhik wa syaqqa ila liqa'ik ghayra darra'in mudirratin wala fitnatin mudillatin wa za'ama annaha da'awatun kana yad'u biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahih. Qala an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Yahya ibnu Habib ibnu Arabi qala haddatsana Hammad qala haddatsana Atha ibnu Sa'ib an abihi shalla bina Ammar ibn Yasir salatan fa aujaza fiha fa qala lahu ba'dul qaumi laqad khaffafta au aujazta as-salata fa qala amma ala dalika faqad da'awtu fiha bida'awatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falamma qama tabi'ahu rajulun minal qaum huwa Ubayyun ghaira annahu kana an nafsihi fasa'alahu anid du'a thumma ja'a fa akhbara bihil qauma Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalq wa ahyini ma alimta al hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li Allahumma wa as'aluka khasyatak fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadabi wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghaniya wa as'aluka na'iman la yanfaddu wa as'aluka qurrata ainin la tanqati'u wa as'aluka ridha ba'dal qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal mauti
wa as'aluka lidzatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muttaqin. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, penulis menukilkan riwayat yang lain, di mana tadi dari hadis Fadalah ibnu Ubaid tentang doa yang kita baca tadi, maka telah datang pula di riwayat An-Nasa'i dari sahabat Ammar ibni Yasir. Maka didahulukan hadis Fadalah ibni Ubaid karena dia dalam keadaan sahih dan lafadznya lebih pendek, dan begitu pun dari riwayat Ammar ibni Yasir juga sahih. Maka di sini berkata penulis, qala An-Nasa'i akhbarana Yahya ibnu Habib ibni Arabi. Maka Yahya ibnu Habib ibnu Arabi Al-Harithi Asy-Syaibani Al-Basri, maka dia dari Irak, dari Basrah, dan dia hidup di tabaqah yang ke-10 dari masyayikh Imam Al-Bukhari. Maka An-Nasa'i termasuk dari murid-muridnya Imam setelah Al-Bukhari. Maka Yahya ibnu Habib ibnu Arabi disebutkan oleh An-Nasa'i sendiri thiqatun ma'mun. Maka lafaz ini di atas derajat thiqah. Qalla syaikhu ra'aitu bil Basrah mithlahu. Sedikit sekali para masyayikh yang seperti dia. Dan berkata Abu Hatim Saduq, maksudnya agamanya Saduq, diterima. Dan Maslamah Ibnul Qasim Al-Indulisi telah mentausiknya. Maka rawi ini thiqah. Bahkan Nasa'i mengatakan thiqatun ma'mun, berarti di atas derajat thiqah. Meriwayatkan haddatsana Hammad, dari Hammad. Maka siapa Hammad? Di sana ada Hammad ibnu Salamah, dan di sana ada Hammad ibnu Zaid, dan di sana ada Hammad ibnu Usamah. Maka Hammad yang di sini diinginkan Hammad siapa? Dia adalah Hammad ibnu Zaid ibnu Dirham Abu Ismail, yang mana dia adalah rawi di atas derajat thiqah, thiqatun sabtun. Dan Hammad ibnu Zaid ibnu Dirham dikatakan oleh para ulama seperti Ali ibn al-Madini dari Abdurrahman ibnu Mahdi, lam ara ahadan qad a'lam bisunnah wala bil hadits alladhi yadkhulu fi sunnah min Hammad ibn Zaid. Maka diakui oleh Abdurrahman ibnu Mahdi, tidak ada seorang pun seseorang yang mengetahui sunnah dan hadis-hadis yang berhubungan dengan sunnah kecuali Hammad ibnu Zaid. Dan ditanya Abu Hatim Ar-Razi tentang Hammad ibnu Zaid, dikatakan bahwa Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan ma ra'aitu bil Basrah afqah min Hammad ibni Zaid. Maka dia seorang faqih juga selain muhaddis. Dan diriwayatkan dari Yazid ibnu Zurai, apa pendapatmu tentang Hammad ibnu Zaid? Mana yang lebih baik, dia atau Hammad ibnu Salamah? Ayyuhuma asbat fil hadis? Mana yang lebih kuat di hadis? Kata Yazid ibnu Zurai, Hammad ibnu Zaid. Wa kanal akhar rajulan salihan. Maka lebih diutamakan Hammad ibnu Zaid dari Hammad ibnu Salamah. Dan ini seperti kita pelajari di Dawabit Al-Jarhi wa Ta'dil, bukannya Hammad ibnu Salamah dhaif. Jangan dipahami seperti itu. Karena di sini adalah pelemahan dari nisbah. Di saat dua rawi dinisbatkan, bagaimana keadaan keduanya? Maka menurut pendapat Yazid ibnu Zurai,
Hammad ibnu Zaid lebih kuat, asbat. Maka kemudian disebutkan adapun yang Hammad ibnu Salamah maka rajul soleh. Di sini kurang daripada keadaan Hammad ibnu Zaid. Maka di sini tidak maknanya Hammad ibnu Salamah berarti dhaif. Hammad ibnu Zaid berarti thiqah, tidak. Inilah dinamakan dengan tad'if nisbi. Di saat diperbandingkan antara kedua rajul ini maka dirajihkan yang pertama maknanya bukan yang kedua dhaif. Kemudian Hammad ibnu Zaid mengatakan haddatsana Atha ibnu Sa'ib. Maka Atha ibnu Sa'ib barakallahu fikum, dia Al-Kufi dan dia asalnya adalah rawi yang thiqah. Namun kesikohan dia di saat dia masih muda dan di saat dia panjang umur dan pikun, sayangnya keluarganya tidak ada yang menghijabi dia dari periwayatan. Maka antum tahu seorang yang sudah pikun tua, maka dia berbicara tanpa berakal. Maka seharusnya keluarganya melindungi dia dari meriwayatkan hadis. Karena jika dia meriwayatkan hadis dalam keadaan pikun, antum lihat orang-orang tua kalian, mungkin kakek nenek kalian pikun, maka ucapannya tidak terkendali dan pikirannya juga tidak terkendali, maka bagaimana meriwayatkan hadis? Namun karena dia seorang muhaddits, maka dia duduk di majelisnya dan seakan-akan meriwayatkan hadis padahal sudah rusak hafalannya. Kesalahan dari keluarganya kenapa tidak menghijabi Hammad ibnu Zaid atau ibnu Sa'ib. Pembahasan kita atau ibnu Sa'ib. Maka Atha ibnu Sa'ib yang tadinya waktu muda dia thiqatun, bahkan dikatakan sebagian ulama di atas derajat thiqah, namun karena tidak dihijabi sudah tua, maka dia meriwayatkan hadis dan orang-orang menulisnya dan hafalannya sudah kacau. Maka diketahui setelah itu murid-murid dari Atha ibnu Sa'ib yang belajar terdahulu sebelum pikun, hadis-hadisnya kuat dan benar. Kemudian datang kelompok